Halo, ketemu lagi di video long distance pembelajaran. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Harus selalu sehat. Oke, ketemu di minggu kedua kalian belajar mandiri di rumah. Hari ini kita akan membahas praktikum kita pertemuan yang kemarin minggu lalu. Tuh ya. Sudah ada yang benar, cuman beberapa masih ada yang harus berlatih lagi. Oke, kita mulai pembahasannya. Yang jelas, nah ini yang harus kalian buat minggu lalu tuh ya, membuat program untuk menampilkan data diri. Sudah saya berikan daftar variabelnya ya, jadi nanti ini harus menggunakan variabel. Walaupun sebenarnya tanpa menggunakan variabel pun bisa untuk menampilkan ini yang bawah ini, nama, kelas, nomor absen dan seterusnya bisa tanpa variabel. Cuman di sini untuk melihat sejauh mana kalian paham tentang variabel dan tipe data, maka untuk tugas ini yang minggu lalu itu saya minta menggunakan variabel dan sudah saya berikan nama-nama variabelnya beserta tipe datanya. Oke, sekarang kita buka tutorial poinnya. Oke, seperti biasa kita buat dari awal. Yang pasti ada begin, ada end, ini pasti. Oke ya, kemudian nah ini kalau kita lihat variabel, nah maka langsung saja karena sudah diketahui variabelnya apa aja, kita bisa langsung mendeklarasikan ya, ada 6 variabel dengan tipe datanya. Maka langsung saja di sini langsung kita buat var gitu untuk pendeklarasian. Variabel yang pertama adalah nama. Hampir semuanya string ya, jadi bisa kita gabung saja nama, kelas, tempat lahir dan tanggal lahir. Nama, kelas, tempat lahir dan tanggal lahir, itu tipenya adalah string. Sedangkan yang tipe data kedua ada integer, yaitu absen dan anak ke. Oke, absen dan anak ke. Nah, nanti ini juga akan jadi pembicaraan kita. Misalnya nih, saya tulis persis seperti tadi itu ya, anak ke. Nah, tipenya adalah integer. Ini pun juga. Nah, kita akan coba lihat apa yang terjadi. Oke, mungkin langsung saja. Belum ada isinya, tapi kita hanya akan melihat tentang penulisan nama variabel ini. Jadi ada yang saya buat berbeda di sini penulisannya, ini ada spasinya, walaupun di sini sudah dituliskan pakai underscore tuh ya, pakai garis bawah. Tapi di sini saya coba menggunakan spasi. Kita akan coba lihat apa yang terjadi. Nah, error itu ya. Artinya adalah untuk penulisan nama variabel itu harus, atau penulisan nama variabel itu ada aturannya, jadi nggak bisa sembarangan nulisnya. Yang pertama, dia tidak boleh ada spasi dia pasti error ya. Kemudian tidak boleh juga pakai tanda strip seperti ini. Nah, ini juga tidak boleh. Ada beberapa simbol lain selain tanda strip ini, ada beberapa juga tidak boleh. Contoh misalnya tanda seperti ini. Nah, itu ya, karena tanda-tanda seperti itu sudah punya fungsi tersendiri dalam Pascal, makanya tidak boleh sembarangan dipakai. Ini juga akan error ini karena ada tanda strip ini ya, tanda hubung seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Jadi ada beberapa aturan, termasuk juga ini saya kembalikan pakai garis bawah, ini juga garis bawah, ini juga garis bawah. Termasuk juga misal ini asal ya, lepas dari konteks dulu. Kalau
nama kemudian saya beri nama 1 gitu misalnya, ini masih bisa execute. Nah itu ya, karena memang belum ada isi programnya gitu ya, tapi tidak ada error, artinya penulisannya benar. Tetapi kalau salah lagi, tetapi kalau di sini saya nulisnya di depan bukan di belakang, nah error itu ya, artinya nama variabel tuh boleh mengandung angka, tetapi letak angka itu tidak boleh di awal nama variabelnya. Kayak tadi ini ya, misalnya nama 1 boleh, nama 2 boleh, nama 3 boleh. Tapi kalau angka 1, 2, 3 nya di depan seperti ini atau ini, pasti error. Ya, seperti tadi itu pasti akan error. Nah, tidak diizinkan untuk penulisan seperti itu. Oke ya, itu beberapa penjelasan mengenai variabel. Memang ini belum ada di penjelasan video yang sudah saya posting yang kedua ya, tentang variabel tipe data, memang nggak ada di situ. Tetapi sebenarnya saya sudah mencoba membantu lewat ini. Nah, sudah saya beri nama-nama variabel, maka ya seharusnya silakan menggunakan nama-nama variabel yang persis seperti ini yang sudah saya sediakan. Tuh ya, karena kalau menggunakan nama variabel yang selain ini boleh, nggak apa-apa, cuman harus memenuhi kriteria yang tadi itu. Tuh ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Variabel sudah, sekarang ke isi programnya. Oke, di sini ada nama, kelas, nomor absen, tempat tanggal lahir, kemudian anak ke. Memang sebenarnya bisa kalau hanya dibuat misalnya writeline nama titik 2 tadi misalnya Charlie bla bla itu bisa ya, tapi kalau seperti ini kan tidak perlu variabel pun bisa. Nah, maka di sini karena menggunakan variabel, nah maka harus kita inisialisasi dulu variabelnya, harus kita beri isi atau kita beri nilainya. Nama titik 2 sama dengan tanda petik Charlie, ini misal saja ya. Oke, kemudian kelasnya misalnya tadi 10 IPS 1 misalnya, hanya kelas saja ya, hanya kelas saja. Kemudian absen, hati-hati absen integer, maka jangan diberi tanda petik ya. Tanda petik itu untuk apa kemarin, string atau kalau enggak char. Integer ini ya, karena absen tipenya integer maka tidak menggunakan tanda petik langsung. Jadi misalnya tadi absen 5 misalnya 5, maka langsung aja tulis 5. Tempat lahir misalnya, tempat lahir string, maka menggunakan tanda petik Jember. Kemudian tanggal lahir string juga 31 berapa tadi, 31 Maret ya, 31 bulan 3 tahun 2004, bulan 3 2004. Oke, tanggal lahir sudah. Kemudian anak ke. Oke, ini juga sama integer, maka tidak perlu menggunakan tanda petik tuh ya. Nah, ke 1 misalnya, sama enggak? Oh 2, kita buat sama saja. Walaupun ya enggak ngaruh sih, hanya kita buat sama saja. Tapi untuk yang kalian kerjakan ini disesuaikan dengan kondisi real kalian ya. Jadi sesuai dengan identitas kalian masing-masing. Oke, ini nggak rapi gini nggak apa-apa, atau kalau kepingin rapi enak dilihat ya silakan di spasi-spasi gitu ya. Ya. Baik, variabel sudah kita inisialisasi. Ya, masing-masing variabel sudah punya nilai, sudah punya isi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 variabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Sekarang bagian output. Nah, kalau sampai sini ini belum output, ini baru penyimpanan nilai atau hanya inisialisasi. Sekarang kita akan menampilkan. Ya, sesuai dengan ini. Oke, pertama nama. Itu ya, nama titik 2.
bisa kita gabung di sini, koma. Nah, gitu ya. Setelah tulisan nama tik 2, maka akan dimunculkan namanya siapa, artinya isi variabel nama ini. Maka di sini kita gabung nama. Itu ya. Oke, terus titik koma. Berikutnya adalah salah. Right line lagi, kelas nomor absen, misalnya begitu. Titik 2. Nah, ini supaya rapi di spasi saja. Nah, gitu ya, supaya nanti lurus. Koma. Nah, kelas nomor absen, maka nanti di sini kita mau menampilkan isinya variabel kelas itu ini. Nah, maka variabel kelas yang kita panggil kelas tanpa tanda petik ya, tanpa tanda petik. Masih ada terusannya. Koma lagi, ya kan? Jadi ini kan ceritanya kita mau menggabungkan antara teks yang ada tanda petiknya dengan isi variabel. Nah, gabungkannya dengan koma-koma seperti ini. Kelas, kemudian setelah itu garis miring, maka tanda petik garis miring. Nah, gitu ya. Koma lagi, sekarang absen. Nah, berikutnya right line lagi, tempat tanggal lahir. Wow, ternyata masih ke samping lagi. Oke, ya ini nggak harus sih, hanya supaya rapi saja. Tempatnya adalah Jember, itu di variabel tempat lahir itu ya. Kemudian koma juga koma gitu ya. Cuman kan kalau koma yang warna orange ini untuk memisahkan antara teks ini, kalau yang koma warna hijau ini memang supaya nanti muncul tanda koma kayak gini gitu ya. Tanggalnya ada di variabel tanggal lahir. Oke, kemudian terakhir anak ke. Koma, variabelnya anak ke. Ya, saya kira itu yang perlu ditampilin. Ya, sama ya. Oke, baik. Sekarang ini kita akan coba menjalankan execute. Nah, ini ya. Nama yang ini itu hasil dari penulisan yang ini. Nah, ini ya, yang saya blok ya, warna hijau. Itu outputnya adalah ini sampai ini. Itu ya. Kemudian yang ini Charlie Suprapto itu muncul karena ada ini. Itu ya. Sama juga yang bagian bawah dan seterusnya. Kelas nomor absen ini yang warna hijau ini akan mengakibatkan output yang ini. Nah, digabung dengan variabel kelas ini yang warna putih ini. Nah, ini ya. Itu akan mengakibatkan output muncul yang ini. 10 IPS 1 ini ya isinya. Nah, ini kan sama. Kemudian setelah itu garis miring. Nah, garis miring ini muncul karena ini. Nah, ini ya. Ini. Kemudian setelah itu digabung lagi dengan variabel absen. Variabel absen tuh ini isinya adalah 5. Maka di sini muncul 5. Ya, demikian pula yang tempat tanggal lahir juga yang warna hijau ini muncul karena ini. Ini yang hijau ini akan mengakibatkan muncul yang ini. Kemudian tempat lahir ini, variabel tempat lahir ini isinya Jember. Nah, ini ya di baris ketujuh ini isinya Jember muncul di sini. Kemudian koma yang hijau ini. Nah, ini ya, koma yang hijau ini mengakibatkan muncul koma yang ini. Ini kan koma spasi, koma kemudian spasi, ini pun sama, koma kemudian spasi. Kemudian dilanjutkan dengan isinya variabel tanggal lahir. Isinya variabel tanggal lahir 31 strip 3 strip 2004. Ini 31 strip 3 strip 2004. Oke, yang terakhir adalah anak ke, sama ini ya, anak ke ini mengakibatkan muncul yang ini. Kemudian anak ke ini variabel, maka mengakibatkan muncul yang ini. Isinya adalah 2 ini. Nah, ini. Oke ya, kurang lebih itu. Mau menggunakan cara lain pun bisa. Ya, saya ambil satu contoh saja, nggak perlu semuanya supaya tidak terlalu lama.
Ini contohnya. Ini akan saya pecah menjadi dua statement. Ini kan satu statement menggunakan tanda koma. Ini bisa saya pecah, masih menggunakan konsepnya write dan writeland ya, di video yang pertama, semoga masih ingat. Ini saya hapus, kemudian ini akan saya hapus juga. Nah, jadi seperti itu. Kalau hanya gini kan nanti munculnya hanya nama gitu ya, nama kemudian langsung nyambung. Saya beri ini dulu sedikit. Nah, namanya kan kosong. Nah, idenya adalah itu saya letakkan di statement yang lain, writeland. Nama ya, menampilkan isi variabel nama kayak gini kan. Nah, cuman ini sudah benar, cuma nanti dia akan ganti baris. Nah, ini nama .2 kemudian Charlie Suprapto di bawahnya, supaya Charlie Suprapto itu di samping sini. Nah, ini yang harus dijadikan write, bukan writeland. Oke, saya jalankan lagi. Nah, ya, jadi silakan mau menggunakan cara yang manapun bebas, bisa. Mau dipisah-pisah atau mau dipisah-pisah antara write dengan writeland boleh, atau mau dipisahkan menggunakan tanda koma juga boleh. Tuh ya, memang nanti kalau menggunakan tanda koma akan lebih ringkas, dalam artian tidak banyak statement di sini. Tapi konsekuensinya banyaknya jadi di sini. Ya, tapi kalau pakai ini dipisah seperti ini, ke samping nggak akan panjang-panjang, tapi dia akan panjangnya ke bawah. Jadi ada banyak statement yang dipakai. Oke ya, kurang lebih itu untuk pembahasan kita yang minggu lalu. Ini tugas minggu lalu sudah kita bahas, semoga bisa dipahami. Kalau belum silakan diputar berulang-ulang ya sampai paham. Kalau ada pertanyaan silakan bisa hubungi saya, nanti akan saya jawab. Tuh ya. Baik, untuk minggu ini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan, ya, tetapi sebentar. Untuk minggu depan ya. Jadi untuk pertemuan depan silakan persiapkan diri, silakan melihat video yang ketiga dan keempat. Nah, kan kemarin sudah video 1 dan video 2. Untuk minggu depan silakan dipersiapkan bahannya sampai dengan video keempat. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ini otomatis karena kita melakukan proses penghitungan pasti akan melibatkan variabel dan tipe data. Ya, maka ini memang berkelanjutan sifatnya. Oke ya, jadi sekali lagi untuk pertemuan depan silakan dipersiapkan, bisa menyicil mulai sekarang. Menyimak dulu atau mungkin bisa mulai memahami video 3 dan 4. Kalau yang 1, 2 juga masih belum paham, silakan bisa menyaksikan atau melihat ulang yang 1 dan 2. Jadi kesimpulannya atau singkat kata, untuk sampai minggu depan ada 4 video ini, 1, 2, 3 dan 4. Oke, saya kira itu. Tetap sehat, jaga diri, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi.